Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Rusli sampaikan pidato terakhirnya di hari ulang tahun ke-21 Provinsi Gorontalo. Gubernur ingin bangkitkan kembali kejayaan durian Gorontalo. Gorut kini miliki gilingan padi modern. Pemprov Gorontalo terima penghargaan pencapaian WTP dari Menteri Keuangan. Warga syukuri ruas jalan Suwawa Tulabolo segera rampung. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun 2021 ini merupakan terakhir masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Dalam rapat paripurna yang berlangsung secara virtual, Gubernur Rusli berkesempatan menyampaikan pidato terakhirnya pada Senin 6 Desember 2021. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-21 tahun 2021 ini merupakan yang terakhir masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Idris Rahim. Dalam rapat paripurna yang berlangsung secara virtual, Gubernur Rusli berkesempatan menyampaikan pidato terakhirnya pada Senin 6 Desember 2021. Dalam pidatonya selain menyampaikan kondisi Provinsi Gorontalo selama 5 tahun terakhir, Rusli terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada semua rekan-rekan DPRD, teman-teman OPD dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang selama ini telah membantunya untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi Gorontalo. Saya serta tadi dan keluarga mengharapkan maaf dari Bapak Ibu sekalian. Mohon kami dimaafkan apabila ada kesalahan yang telah kami sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyakiti Bapak Ibu sekalian. Gubernur kemudian melanjutkan dengan capaian Provinsi Gorontalo. Rusli menyebutkan selama kepemimpinan NKRI atau slogan Nyata Karya Rusli Idris 10 tahun, 2 tahun terakhir di masa pandemi ini menjadi yang terberat. Tetapi ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam mewarnai penyelenggaraan pembangunan di daerah, karena secara makro dalam kurun waktu 1 dekade menunjukkan kinerja yang signifikan. Dicontohkan Rusli yang menunjukkan kinerja signifikan seperti Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2012 sebesar 64,16 poin dan di tahun 2021 mencapai 69,00 poin. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 6%. Meskipun di tahun 2020 mengalami pelambatan, tapi pada triwulan 3 tahun 2021 tumbuh positif mencapai 3,04% dan masih banyak lagi. Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2012 besar 64,16 poin dan tahun 2021 mencapai 69 poin. Akhir pidato Rusli ditutup dengan terus berpesan penanganan COVID-19 yang memang belum usai. Semua pihak diminta tetap bergandengan tangan dan merapatkan barisan untuk memutus mata rantai penularan virus mematikan ini. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin membangkitkan kembali kejayaan durian asal Gorontalo. Untuk membangkitkan gairah itu, Gubernur Rusli mengumpulkan petani milenial di kawasan pengembangan agrowisata berbasis buah-buahan di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin membangkitkan kembali kejayaan durian asal Gorontalo. Dulu tahun 1980-an, Gorontalo dikenal karena produksi duriannya yang enak. Sebut saja durian Dulamayo, Atinggola, dan Tolinggula. Untuk membangkitkan gairah itu, Gubernur Rusli mengumpulkan petani milenial di kawasan pengembangan agrowisata berbasis buah-buahan di Desa Papua Langi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara pada Sabtu 4 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, Gubernur bercerita beberapa waktu yang lalu saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta, durian asal Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dijual dengan harga yang cukup tinggi di sana. Rusli berharap durian Gorontalo juga bisa seperti itu. Gubernur 2 periode itu mengatakan akan memberikan bibit durian kepada petani yang betul-betul serius dan antusias untuk mengembangkan komoditas durian di Gorontalo. Bola bunuh, tetap kalian yang ikut. Saya tidak mau lagi ada penumpang gelap atau yang tidak ikut. Ya, kalian sudah jauh-jauh dari Gorontalo ke Papua Langi belajar, terusin lagi ini. Kita praktekkan di sana. Dan di sana saya minta kalian 1 minggu. Ya, dari perwakilan ini kecamatan satu minggu di Parimo belajar bagaimana sambung. Jadi kita tidak usah beli bibit juga, kita selalu bisa bikin sendiri, dan tergantung dari luar. Ya. Kabupaten Gorontalo Utara kini memiliki gilingan padi modern atau Rice Milling Unit. Gilingan padi ini akan beroperasi di Desa Pulahenti, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara kini memiliki gilingan padi modern atau Rice Milling Unit. Gilingan padi itu akan beroperasi di Desa Pulahenti, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini diketahui dari kunjungan Gubernur Rusli Habibie bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljadi Mario, di gilingan padi kelompok Tani Setia Kawan pada Sabtu 4 Desember 2021. RMU modern diberikan dari bantuan yang bersumber pada APBD Provinsi Gorontalo. Bantuan alat mesin pertanian diberikan Pemprov guna mendukung proses pengolahan gabah menjadi beras dengan kualitas terbaik atau premium. Alat penggilingan modern yang dibeli dengan harga 370 juta rupiah ini mampu menghasilkan beras premium dengan kapasitas produksi 8 ton per hari dengan 8 jam kerja atau 1 ton per jam. Gilingan padi RMU ini dilengkapi dengan husker, polisher, separator, elevator, motor penggerak, dan rice grader. Nah, setelah saya coba di Kabila Bone, di Tilong Kabila, berhasil. Akhirnya harga beras jadi naik, petani diuntungkan, maka seluruh kabupaten kota saya akan sektor. Monolang 1, Pohuwato 1, Walemo 1, Kabupaten Gorontalo 1, dan Garut 1. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tempat penggilingan padi petani-petani sini. Boleh juga yang dari Diau atau Buloila bawa ke sini. Diau, Buloila, dan Tolinggula juga boleh ke sini ya. Kota Kalon dan juga dari Sumalata Timur, dari Dene dan Dulu Kapa. Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2020.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Sugiarto kepada Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim. Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2020. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Sugiarto kepada Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pada penyerahan DIPA 2022 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Kamis 2 Desember 2021. Opini WTP untuk LKPD tahun 2020 merupakan ke-9 kalinya yang diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Gorontalo di masa kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim. Idris menuturkan pencapaian ini merupakan komitmen Pemprov Gorontalo dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang memperoleh opini WTP telah diserahkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu. Penyerahan WTP tersebut terasa istimewa karena diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Mengingat besarnya kucuran dana transfer ke daerah dan dana desa di Provinsi Gorontalo, saya mengharapkan jajaran pemerintah daerah agar menggunakan anggaran tersebut dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tepat sasaran. Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, Wagub Idris menyerahkan buku daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022. DIPA dan TKDD diserahkan kepada Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Kota serta 7 satuan kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Alokasi belanja APBN tahun 2022 untuk Provinsi Gorontalo sebesar 9,8 triliun rupiah. Distribusi dari volume belanja negara tersebut masing-masing sebesar 38,77% atau sebesar 3,8 triliun rupiah melalui belanja pemerintah pusat dan sebesar 61,23% atau sebesar 6,02 triliun rupiah dialokasikan melalui TKDD. Tentunya saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga Kabupaten Kota mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk kepentingan kesejahteraan daripada masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dan tentunya kita berharap agar segera dilakukan tender pada bulan Desember 2021 agar supaya ekonomi kita akan segera bergerak di triwulan 1 ini. Pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Suawatulabolo akan segera rampung. Dari hasil peninjauan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, tersisa kurang lebih 400 meter lagi pengaspalan lapis pertama akan selesai. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Suawatulabolo akan segera rampung.
Dari hasil peninjauan lapangan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, tersisa kurang lebih 400 meter lagi pengaspalan lapis pertama akan selesai. Warga bersyukur pekerjaan ruas jalan sepanjang 8,7 km itu akan segera selesai sehingga dapat mempermudah akses transportasi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh seorang warga Desa Tulabolo, Yudin Laja yang pekerjaannya sehari-hari sebagai pengemudi becak motor atau bentor. Ia mengakui sebelum ruas jalan itu diperbaiki, dari Tulabolo menuju kota Gorontalo maupun sebaliknya dibutuhkan waktu tempuh hingga 2 jam. Biasa kalau dari kota ke sini itu kalau dengan bentor berapa? Kalau dengan bentor orang kemarin kalau biasa ada malam hari biasanya sampai 2 jam. 2 jam. Dari kota. Sekarang sudah bisa 1 jam. 1 jam Pak ya? Pemeliharaan berkala ruas jalan Suwawa Tulabolo sepanjang 8,7 km menelan anggaran sebesar 14 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2021. Pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut meliputi pembuatan plat deker, normalisasi bahu jalan, serta pembuatan trase jalan.